What the Hype versi Depon Topik. Pertama, Banjir melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek. Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur pada kemarin malam hingga dini hari. Banjir terjadi di wilayah Jabodetabek sejak Senin 3 Maret tahun 2025 malam. Hujan baru reda sekitar pukul 5 WIB, Selasa 4 Maret tahun 2025. Hujan pun memicu sungai yang mengalir di Jabodetabek meluap. Akibatnya, rumah-rumah warga di berbagai wilayah terendam banjir. Jakarta Timur, banjir merendam permukiman warga sejak Minggu malam, 2 Maret tahun 2025. Ketinggian banjir bahkan sempat mencapai 2 meter. Di sisi lain, banjir juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, saat warga hendak melakukan santap sahur. Ratusan rumah warga di Kampung Bunga Karang, Bekasi Timur, terendam banjir dengan ketinggian hampir 2 meter. Semoga cepat surut ya, Dioters. Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, menyampaikan usulannya soal naturalisasi sejumlah pemain sepak bola dalam rangka memperkuat timnas Indonesia. Politikus Gerindra itu mengaku sepakat dengan program tersebut. Namun dia memiliki gagasan untuk pemerintah agar mengurangi calon pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa. Kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru, karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat, kata Dhani Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Maret tahun 2025. Usulan tersebut ia utarakan dalam rapat kerja Komisi ke-10 DPR RI bersama Kemenpora dan PSSI terkait persetujuan pemberian status warga negara Indonesia WNI. Ribuan warga dari berbagai daerah di Blitar dan sekitarnya mengikuti salat tarawih gerakan cepat yang digelar di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Keidliauddin Azam Zami Zubaidi, mengatakan kegiatan salat taraweh dengan gerakan cepat ini telah menjadi tradisi pesantren Mambaul Hikam Blitar selama 1 abad lebih. Salat gerakan cepat di pesantren ini dilakukan hanya untuk salat tarawih dan salat witir saja, sejumlah 23 rakaat selama 10 menit. Sedangkan salat 5 waktu, gerakannya tidak cepat. Penyanyi Firsa Besari selamat dalam pendakian puncak Gunung Carstenses Pyramid, Jumat 28 Februari tahun 2025. Firsa telah dievakuasi oleh tim penyelamat dari lokasi pendakian dari puncak Carstens ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dari data yang dihimpun kompas.com, tertera nama Firsa Besari bersama 9 pendaki lainnya dalam rombongan pendaki puncak Carstenses. Diketahui Lili dan Elsa meninggal karena hipotermia. Iya benar. Dia Firsa ikut dalam rombongan saat mendaki, kata Kepala Kepolisian Resort, Kapolres Mimika. Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Billy Hildiarto Budiman saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu 2 Maret tahun 2025 malam. Sebuah video menayangkan rusaknya patung penyu yang diduga senilai 15 miliar rupiah di ruang terbuka hijau RTH atau alun-alun Gado Bangkong, Sukabumi, menjadi sorotan viral di media sosial. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram ini, Selasa 4 Maret tahun 2025. Dalam video tersebut, terlihat kondisi patung penyu itu sudah robek dan penyok, khususnya di bagian tempurung. Warga yang merekam video tersebut lantas membuka lapisan luar patung tersebut yang ternyata dibuat dari karton berwarna coklat seperti kardus. Gimana menurut kalian, Dioters? Direktur Utama PT Pertamina Persero Saiman Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kehebohan kasus yang belakangan terjadi dalam hal ini. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerja sama KKKS tahun 2018 sampai 2023. Saya sebagai Dirut Pertamina menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa terakhir ini. Tentunya ini adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar, ungkap Simon dalam konferensi pers Gra Pertamina, Senin 3 Maret tahun 2025. Gimana menurut kalian, Dioters? Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir, menemui Gubernur Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini. Erick mengatakan pertemuan itu membahas mengenai rencana PSSI untuk menggunakan Jakarta International Stadium JIS secara lebih rutin. Mengingat kalender tim nasional timnas cukup padat beberapa waktu ke depan. Menurut Erick,
Dengan jadwal yang padat itu, pihaknya perlu memperhatikan kondisi rumput di lapangan Gelora Bung Karno GBK yang selama ini menjadi tempat berlatih dan berlaga timnas. Sukses selalu untuk timnas Indonesia. Tim hukum Ke-8. mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong TTL alias Tom Lembong, mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Agung RI. Tom Lembong didakwa telah merugikan keuangan negara 578 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan Kemendak pada 2015 sampai 2016. Terdapat beberapa fakta yuridis yang menjadi poin penting betapa TTL tidak memiliki kesalahan apapun untuk disangkakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, kata kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 6 Maret tahun 2025. Hal itu sekaligus menunjukkan betapa kasus ini adalah bentuk kriminalisasi dan tindakan abuse of power JPU terhadap TTL, kata Ari. Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.